Halo teman-teman, kembali lagi di pembahasan soal PAI. Nah, kali ini aku mau bahas mata ujian A40 edisi April 2024 nomor 26. Topiknya mengenai perpetual bond. Nah, di sini soalnya Anda memiliki peluang untuk melakukan investasi yang memerlukan pendanaan di depan sebesar 1 miliar. Bisnis ini diharapkan dapat memberikan arus kas tahunan sebesar 90 juta selamanya. Ada dua kemungkinan suku bunga, yaitu 10% dan 5%. Dan suku bunga diasumsikan konstan untuk tahun-tahun berikutnya. Nah, probabilitasnya suku bunga 5% itu adalah 90%. Suku bunga bebas risiko untuk durasi 1 tahun adalah 8% dan suku bunga saat ini untuk perpetual bond adalah sebesar 5,4%. Di sini kita ada dua pilihan, apakah Anda harus melakukan investasi saat ini, yaitu membeli obligasi perpetual bond atau menunda investasi selama 1 tahun. Nah, hitunglah NPV apabila Anda menunda investasi selama 1 tahun. Oke, nah sekarang kita gambarkan dulu ya timeline-nya ya, supaya lebih clear. Nah, di sini kalau kita menunda investasi selama 1 tahun, berarti pada T sama dengan 1, dia baru melakukan investasi. Nah, berarti di sini baru dia keluar nih 1M. Kemudian, cash flow-nya yang dia terima selama tahun-tahun berikutnya adalah 90 juta ya per tahun ya. Berarti di sini 90 kali 10 pangkat 6. Di sini 90 kali 10 pangkat 6. Di sini 90 kali 10 pangkat 6 dan seterusnya. Kemudian untuk durasi 1 tahun adalah sebesar 8%. Jadi di sini ini adalah 8%. Kemudian untuk tahun-tahun berikutnya nih, yaitu 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, dan seterusnya. Ini ada dua pilihan, di mana I1 adalah 10%. Dan sini I2 ada 5%. Jadi ada dua skenario ya. Dimana kalau yang 5% ini tuh probability-nya 90%. Nah, kalau yang I1 10% berarti probability-nya 10% kan sisanya kan. Karena tadi yang satunya adalah 90%. Oke, nah itu jadi mencerminkan dua skenario yang ada. Kemudian sekarang kita mau hitung present value-nya di T sama dengan 1 nih. Jadi kita pasang di sini dulu ya. Berarti present value yang pertama, apabila kita menggunakan suku bunganya 10% ya, kita mau tahu present value-nya berapa. Nah, jadi kita hitung menggunakan rumus ini, teman-teman. Jadi ini adalah present value of a perpetuity immediate. Jadi perpetuity adalah cash flow yang kita terima secara berkala dan itu selamanya. Jadi tidak ada batas waktunya. Nah, present value-nya dihitung dengan rumus ini. Jadi sama dengan 1 per I kalau nilainya 1. Tapi kalau di sini kan 90 juta. Jadi nanti 90 juta per I. Seperti itu ya. Jadi present value-nya adalah 90 kali 10 pangkat 6 per I1. Berarti 10% ya. Berarti di sini sama dengan 900 kali 10 pangkat 6. Nah, expected present value yang pertama, ini maksudnya expected apa? Karena kita ada dua skenario, ada dua suku bunga yang masing-masing ada peluangnya. Skenario pertama, ya expected-nya kita kalikan dengan probability-nya gitu. Jadi, EPV1 sama dengan PV1 dikalikan dengan probability yang pertama, yaitu 10%. Nah, ini kita hasilnya 90 kali 10 pangkat 6. Kemudian untuk present value yang kedua, ini kita juga sama, pembilangnya 90 kali 10 pangkat 6, tapi penyebutnya adalah 5% ya, karena yang kedua ini suku bunganya 5%. Dan untuk expected present value yang kedua, ini adalah present value 2 dikalikan dengan probability-nya. Tadi probability-nya adalah 90%. Sehingga kita peroleh di sini 1620 kali
10 pangkat 6. Dan kalau kita jumlahkan di sini, expected present value total ini adalah expected present value yang skenario 1 ditambah dengan expected present value yang kedua. Jadi ini gabungan dari semua skenario ya. Ini hasilnya adalah 1710 kali 10 pangkat 6. Gitu. Sehingga ini masih pada T sama dengan 1 ya. NPV di T sama dengan 1. Ini adalah expected present value dikurangin. Tadi modalnya kita nih 1M. Dikurangin 10 pangkat 9 sama dengan 710 juta. Sehingga di sini apabila kita ditanya net present value di soal ini pada T sama dengan 0 ya. Karena benar-benar present value nih di waktu sekarang. Jadi dari situ kita hitung. Ini adalah NPV dibagi dengan apa? Tingkat suku bunganya. Suku bunga bebas risiko untuk durasi 1 tahun adalah sebesar 8%. Jadi kita cari percent value-nya berdasarkan suku bunga yang ini, yang 8% teman-teman. Dibagi dengan 1,08. Jadi pada T sama dengan 0, nanti hasilnya menjadi 657 juta 407,41. Nah, sehingga dengan angka ini berarti pilihannya adalah di atas atau sama dengan 650 juta rupiah. Oke, demikianlah pembahasan saya untuk soal ini, teman-teman. Kalau teman-teman merasa berguna, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk persiapan ujian kamu. Sampai jumpa di pembahasan soal PAI berikutnya. Thank you.